bersama. Ayo temanku lekas naik, berjuang takkan sia-sia. Hidup SBI! Hidup! Hidup SBI! Berjuang takkan henti, berjuang sampai mati. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pada hari ini hari yang sangat istimewa bagi para pensiunan pos se-Indonesia. Bahwa pada hari ini kesempatan yang terbaik bagi kita untuk menyampaikan aspirasi. Mari kita bertemu, kita satukan kekuatan kita untuk menyampaikan aspirasi ke Bapak Wali Kota pada pagi hari ini.
pagi hari ini. Sambil menunggu kawan-kawan, kita akan sampaikan kepada pensiunan pos Indonesia semakin terpuruk dan sangat menderita dan tertindas. Karena apa? Karena para pensiunan ini tidak sesuai dengan pensiunan pegawai negeri sipil. Sehingga pada hari ini para pensiunan pos bergabung dengan forum FPPI untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa kita selama 18 tahun tertindas, bahwa reformasi 13 tahun yang lalu belum menyentuh kepada sektor pos ini, sehingga nasib para bapak-bapak ini belum bisa diperjuangkan. Maka pada pagi hari ini sambil menunggu kawan-kawan atau bapak-bapak kita berkumpul di sini, kita berikan semangat untuk menyampaikan bahwa pada hari ini bapak-bapak harus semangat terus sampai tujuan kita sebagai pegawai negeri sipil tercapai. Jadi monggo bapak-bapak silakan berkumpul ya, sambil kita menunggu. Nanti kita berjalan kaki menuju ke kantor pos, kita sampaikan resolusi kita. Setelah selesai menyampaikan resolusi, kita menuju ke balai kota. Kedua ini bisa direvisi atau dicabut karena tidak. Saudara-saudara sekalian, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 kami berdiri di bawah patung Brigjen Slamet Riyadi ingin menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya kepada Bapak Presiden Bambang Susatyo, Bapak Yudhoyono dan Menteri Keuangan agar mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 yang mana undang-undang tersebut sangat mensengsarakan kami pensiunan pos. Kami tahu persis, kami itu pegawai negeri, di mana kami dulu setiap tanggal 17 upacara membatas haknya plasnya pegawai negeri. Itu tandanya kami pegawai negeri sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Dan kami juga mempunyai NIP nomor induk pegawai. Tapi kenapa setelah pensiun kita disia-siakan, kita diterlantarkan, belum pernah ada pensiunan naik, belum pernah ada pensiunan pos menerima gaji ke-13, itu belum pernah terjadi. Selagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tidak dicabut. Betul apa enggak? Maka dari itu, marilah kita sing-singkan dengan baju, kita maju bersama-sama kepada pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 agar bisa kita bergerak mensejahterakan kita semua. Karena sebarang pegawai negeri sangat disengsarakan. Pensiunan pos adalah dianaktirikan di negeri sendiri oleh pemerintah. Di mana tanggung jawabmu pemerintah? Di mana tanggung jawabmu pemerintah? Perhatikanlah, PT Pos setiap tahun membayar pajak, PT Pos setiap tahun membayar dividen. Tapi kenapa yang membayar pajak, membayar dividen tidak diperhatikan? Sangat terlalu, sangat mensengsarakan kita semua. Setuju saudara-saudara apabila Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 dicabut? Terima kasih. Maka jangan berhenti-hentilah kita berjuang untuk mensejahterakan kita semua. Jangan sampai ada yang putus asa selagi perjuangan ini belum berhasil. Maka pada hari ini kita berdiri di sini untuk memperjuangkan hak kami yang dirampas, hak kami yang sangat terlantarkan. Untuk itu sekali lagi kami bersama rekan-rekan
berjuang menuntut kepada pemerintah supaya mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92. Karena di situlah kita sangat disengsarakan, kita sangat diterlantarkan. Beda sekali dengan pegawai negeri pada umumnya. Padahal kita sudah memenuhi kewajiban. Kita belum pernah mengatakan membelot kepada pemerintah. Dari dulu sampai sekarang kita tetap pegawai negeri. Tapi pensiunannya bukan pegawai negeri. Itu yang harus kita tutup. Betul? Hidup FPPI! Hidup FPPI! Berjuang tanpa henti! Berjuang tanpa henti! Bapak-bapak ini tidak pernah dibayar sesuai dengan pegawai negeri. Kita nanti goyang, kita akan mencari dana di dewan-dewan. Uang PT ini kita akan kawal sampai ke Menteri Keuangan, biar pemerintah tahu, biar pemerintah melihat tidak hanya belum. Maka uang PT ini kita kumpulkan bersama-sama, kita goyang, kita sampaikan ke Menteri Keuangan bahwa uang PT ini sebagai dividen negara, bahwa negara dalam kondisi pahit tidak bisa membayar pegawai negerinya, sehingga mereka dipaksa untuk pegawai swasta, sehingga bapak-bapak ini bukannya dipensiun tapi di PHK. Maka hari inilah kesempatan yang terbaik kita satukan perjuangan bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden SBY, biar mereka hari ini mendengar pegawainya abdi negara, abdi pemerintah, abdi masyarakat telah disia-siakan. Bahwa bapak-bapak yang harusnya di usia senja ini menikmati masa usianya justru dipaksa hari ini berpanas-panas. 2, 3. Pada bernegeri kami berbakti. Dulu nadanya terlalu tinggi, maaf. 2, 3. Pada negeri kami berbakti. Pada negeri kami berbakti. Kami mengabdi, kami mengabdi di mana kami. Oke, bapak-bapak telah menjiwai bahwa kita telah pernah mengabdi kepada negeri ini, bahwa kita telah bersumpah pegawai negeri. Bapak-bapak masih ingat dengan sumpah pegawai? Masih ingat ya bapak-bapak? Bapak-bapak harus menyimpan rahasia perusahaan. Bapak-bapak harus patuh dengan aturan PP nomor 10. Masih ingat dengan PP nomor 10 bapak-bapak? Masih. Bapak-bapak pernah ingat Sabta Prasetya Korpi? Masih. Bahwa setiap tanggal 17 bapak-bapak harus janji seperti itu. Dan janji itu hilang setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 itu diterapkan. Bapak-bapak dipaksa. Maka kesempatan ini kita nanti akan mengulang bahwa janji itu akan kita katakan saat ini bahwa kita masih eksis sebagai pegawai negeri sipil. Bapak-bapak siap sih? Kita nanti akan mengatakan janji pegawai negeri. Kita pernah mengatakan sumpah janji bahwa kita itu pegawai negeri, bahwa kita abdi negara, abdi yang sepantasnya. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai perusahaan akan setia
dan tetap sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, sabar, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Bahwa bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat ya bahwa sumpah yang dulu dipaksa oleh pegawai oleh Pak nomor 30 akan menjerat. Sanksi Undang-Undang nomor 32 juga akan menjerat. Tahun 80 pihak pemerintah akan Dan setara dengan pegawai negeri sipil yang lain, maka sebagai anak bangsa, kita tidak boleh diperlakukan ketidakadilan di negeri sendiri. Maka marilah kita bersatu menyampaikan ketidakadilan ini kepada pemerintah yang sekarang ini. Pemerintah tidak akan melihat dan mendengar kalau kita tidak melakukan aksi seperti sekarang ini. Pemerintah akan membiarkan terus persoalan nasib para pensiunan pos ini hingga orang-orang yang sudah tua ini, yang sudah berbau tanah. Sekarang ini perlu diketahui bahwa selama ini kami belum pernah menyatakan membelos atau keluar dari pegawai negeri sipil. Tetap dan masih setia akan sumpah yang pernah kami ucapkan, hidup PDI, berjuang sampai mati. Hidup PDI, berjuang tanpa henti, berjuang sampai mati. Bahwa bapak-bapak dari menerima SK sebagai pegawai negeri sipil 30 tahun, 20 tahun yang lalu belum pernah mengatakan membela atau keluar atau mengundurkan diri atau dipecat. Bahwa sampai detik ini belum pernah, bapak-bapak, belum. Maka hari ini bukan orang Indonesia, mereka adalah orang Singapura yang telah korupsi uang ke Singapura. Sehingga mereka memperkaya diri dari ke Singapura. Sehingga nasib bapak-bapak ini ditelantarkan. Kesalahan para rakyat inilah yang memilih orang-orang yang bukan orang Indonesia, justru orang Singapura yang dipilih. Maka mereka memperkaya diri dan mereka pulang kampung. Pulang kampung ke negeri Singapura, bukan pulang kampung ke negeri Solo atau ke negeri Jawa, tapi mereka negeri Singapura. Inilah bentuk-bentuk kalau di Jakarta, kalau saya di Bandung, di Papua, di Medan, untuk bergabung, kita tuntut bersama-sama. Undang-undang nomor 11 segera dicapai. Kita akan pensiunan untuk menentukan nasibnya sendiri. Selama ini kita belum pernah mendengarkan, belum pernah menyampaikan bahwa pemerintah memperhatikan nasib para pensiun. Mereka tidak peduli. Seperti tadi dikatakan, mereka sudah buta, mereka sudah putus para pemimpin-pemimpin kita. Mari kita satukan hari ini. Kita masih menunggu kawan yang baru perjalanan. Kita akan bersama-sama nasib para pensiunan di sini. Bapak.
Hidup FPPI. Sudah berjuang tanpa henti, berjuang sampai mati. Saudara ibu, akan bapak-bapak, ibu-ibu mengenalkan atau bertamu-tamu mobil komando. Jangan sampai bapak-bapak berjalan sendiri-sendiri. Kita kerjakan berjajar 3-3 nanti ke timur, bapak-bapak. Yang paling depan sendiri adalah spanduk yang bertuliskan SPPI itu. Yang mana dalam aktivitasnya saat ini terganggu. Kami mohon yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon dukungannya kepada masyarakat untuk para bapak-bapak yang usia senja ini akan memperjuangkan, akan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah SBY, Bapak Presiden, yang mana aspirasi ini akan kita sampaikan kepada Bapak Wali Kota Surakarta. Semoga mobil BPPK di belakang sendiri sama logistik. Ya, mohon kepada Bapak Wali Kota pada pagi hari ini. Kami mohon bapak-bapak, karena bapak-bapak perjalanan hari ini sangat terganggu. Kami juga mohon dukungan dan doa dari bapak-bapak akan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat melalui Bapak Wali Kota, yang mana penderitaan para pensiunan sekarang ini selama 18 tahun telah tertindas. Reformasi belum berhasil, reformasi belum bisa menyentuh dan gila, hingga para penerima manfaat pensiun hari ini akan menyampaikan aksinya kepada pemerintah. Kami hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa bapak-bapak bapak-bapak boleh bergabung aktivitasnya sebentar karena peserta pensiun. Maka saatnya lah para bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek hari ini menyampaikan. Bapak-bapak, kami mohon dukungan warga Kota Surakarta untuk memberikan dukungan doa agar dukungan kami bisa. Bapak mau berjuang bersama-sama. Kita satukan, kita bergabung bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi hari ini. Kita akan sampaikan resolusi perjuangan ini di depan kantor pos. Bahwa dulu kita biarkan sebagai pegawai negeri di Brebes, khusus yang dulu, di Kawasan BPD, di Pemprov, di Pemprov. Ternyata kita dibohongi, kita tidak mendapatkan hak pensiun. Untuk itu kami minta supaya kita diberi pensiun sebagai pensiun negeri sipil. Itulah yang kita diberikan, kita teraniaya oleh pemerintah waktu itu. Untuk itu kami mohon kepada hingga detik ini untuk berjuang menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menuntut sampai dibayarkannya. Bapak-bapak bisa sebagai pegawai negeri sipil, disinilah bapak-bapak lahir sebagai PNS. Disinilah bapak-bapak dipaksa untuk menjadi kuli, menjadi buruh, karena bapak-bapak dengan Undang-Undang Nomor 11, bapak-bapak dipecat sebagai yang mana tidak mempunyai harga diri lagi. Bapak-bapak telah dilupakan, bagaikan sapi diperes, susunya dikirim sebagai dividen negara untuk membayar pegawai negeri yang lain. Tapi justru bapak-bapak setelah sapi-sapi itu ini dibuang begitu saja. Inilah penderitaan kita. Maka pada hari inilah kita saatnya untuk menyampaikan kepada bapak pemerintah, kepada Mas Master, beliau akan mendukung gerakan kita bahwa kita betul-betul tertindas dengan Undang-Undang Nomor 11 ini. Kita harus sepakat untuk mencapai. Bapak. Dan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim, serta mohon ridhonya, kami para pensiunan terus mendesak kepada satu Presiden
menaikkan uang pensiun bagi pensiunan pos para pensiunan pegawai negeri sipil. Kedua, segera cabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun, sehingga segera mengambil alih pensiunan pos sebagai pensiunan pegawai negeri sipil. Dan untuk seterusnya, alasan 1. Direksi pos sejak dulu patuh dan taat membayar pajak perusahaan dan menyetor dividen kepada pemerintah Republik Indonesia guna mendukung realisasi APBN. 2. Selama kami melaksanakan kedinasan di pos dan biro, kami diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 99, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Nomor Tahun 80, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 79, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 84. 3. Kami para pensiunan pos sejak menerima SK untuk kerja dan sampai SK pensiun, kami belum pernah merasa membelok atau mengundurkan diri dari anggota KOSPI. 4. Perubahan dan bentuk organisasi dari jawatan PTT menjadi Perum Perusahaan Umum, Pos dan Giro, dan Klub PT tidak harus otomatis merubah status pegawai negeri, berubah menjadi karyawan perusahaan atau swasta, dan belum pernah ada tawaran menolak atau menerima. 5. Kalau pemerintah tetap saja berpendirian bahwa pos sudah menjadi PT, maka pemerintah harus konsekuen mengalihkan pensiunan pos menjadi pensiunan pegawai negeri sipil. Apabila saudara ini tidak dipenuhi, maka FPPI akan melakukan aksi penggalangan uang receh dan akan distorkan sebagai dividen kepada pemerintah Republik Indonesia guna mendukung realisasi APBN yang mana pemerintah tidak mampu membayar para pensiunan pos sesuai dengan pensiunan pegawai negeri sipil. Demikian resolusi kami kata dan akan kami serahkan pada PT Pos Indonesia yang akan dilakukan oleh diserahkan kepada Kepala Kantor kepada Bapak Sukadi selaku Kepala Kantor Pos. Waktu kami serahkan. Sebelum kita akan memberikan secara simbolis bahwa Posmaster saat ini mau menerima keberadaan kita menyampaikan aspirasinya untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11, bahwa PT Pos sekarang mendukung gerakan kita untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11. Hidup PPPI! Berjuang tanpa henti, berjuang sampai mati. Nanti beliau Posmaster suruh memberikan dukungan dan orasi. Kami juga meminta kepada SPPI untuk memberikan dukungan kepada bapak-bapak ini yang telah menderita selama 18 tahun, bahwa resolusi ini akan diserahkan kepada Korlap, diserahkan kepada Bapak Kepala, kepada dari FPPI kepada Posmaster. Monggo. Kita berikan aplaus kepada bapak-bapak, monggo. Silakan waktu untuk memberikan dukungan dan semangat kepada bapak-bapak. Waktu dan tempat kami silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, sesepuh kami yang sangat kami hormati, kami secara pribadi sangat ternyuh dengan kejadian ini. Kami mendukung, silahkan melakukan penyampaian pendapat lebih lanjut. Pesan kami, silakan semua dilakukan dengan tertib, teratur, kemudian jaga jangan sampai ada perbuatan anarkis. Kita semua berjuang. Demikian juga
PT Pos Indonesia Kantor Pos Solo terus berjuang untuk perbaikan pendapatan baik pegawai maupun pensiunan. Jadi jangan sampai disalahkan atau tidak tahu bahwa sebenarnya kami pun selalu memperjuangkan perbaikan untuk pendapatan para pensiunan. Tetapi ada aturan yang sudah dilaksanakan dan itu harus dilaksanakan. Saya sampaikan selamat berjuang, semoga langkah kecil ini bisa menjadi langkah yang besar demi perbaikan kesejahteraan para pensiunan. Selamat jalan, jaga kesehatan, dan apabila nanti merasa kurang sehat, dipersilakan untuk ke belakang kantor pos ya. Di sana kita sediakan poliklinik yang bisa mungkin sedikit memberi obat. Silakan teruskan perjalanan pesan saya, tertib, lancar, dan jaga sopan santun. Semoga Tuhan berkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Serikat Pekerja Pos Cabang Surakarta kita mendukung bapak-bapak semua, bapak-bapak ibu semua dalam rangka menegakkan keadilan dan memberikan hak-hak yang semestinya diberikan kepada kita semua. Kami dari Serikat Pekerja Pos Indonesia tidak henti-hentinya juga bekerja menuntut keadilan melalui sisi internal dari PT Pos Indonesia. Mulai dari DPC, Dewan Pembina Cabang, DPW, Dewan Pembina Wilayah di Jatim DIY, dan sampai ke DPP pusat. Kami tidak pernah merasa lelah, terus berjuang dan terus berjuang. Tetapi memang kondisi negara kita lah yang memaksa kita seperti ini. Kita selalu tergulung oleh ombak materialisme, kapitalisme, liberalisme yang sehingga menyengsarakan kita semua. Kita tidak boleh berhenti. Sekali lagi, kita tidak boleh berhenti berjuang. Semangat SPPI, semangat SPPI, semangat PT Pos Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup waktu pernah pun telah menunggu seiring dengan usia senja di mata masyarakat bahwa seorang abdi negara atau pegawai instansi pemerintah yang sekarang bernama PT Pos Indonesia, seorang abdi negara mempunyai wibawa dan karisma karena dipandang dari sisi penghidupan seorang pegawai instansi pemerintah lebih baik dan berwibawa. Besarnya dan tugas yang diembannya, akan tetapi menjelang akhir senja masa pensiun dan sudah tidak mengemban tugas lagi, justru pemerintah tidak memperhatikan nasib para abdi negara tersebut. Akan tetapi justru mencampakkan begitu saja, seakan-akan sudah tidak ada artinya lagi bagi pemerintah. Ibarat sapi sewaktu masih aktif memproduksi susu, kita diperas. Jangan-jangan dulu lah mobilnya. Sapi-sapi tersebut tua dan tidak produksi, maka sapi-sapi tersebut dibiarkan hidup tanpa diberi perawatan hingga akhirnya mati dengan sendirinya. Kenyataan pahit getir sedih ini telah dirasakan bertahun-tahun tanpa ada perhatian dari pemerintah. Siapakah yang akar persoalannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun yang telah mendesak atau meninggalkan para abdi negara ini menjadi kuli buruh sehingga kami tidak menjadi abdi kemunduran. Maka pada hari ini para kakek-kakek, nenek-nenek, para pensiunan pos ini melakukan aksi jalan mundur ke pemerintah wali kota Surakarta untuk menunjukkan bahwa undang-undang yang diterapkan pada saat ini adalah undang-undang yang tidak baik, justru kemunduran, justru penindasan. Inilah bentuk yang nyata. Maka pada saat hari inilah kita akan menunjukkan kepada pemerintah
bahwa undang-undang ini tidak pantas untuk dilaksanakan. Maka hari ini pemerintah harus mendengar dan segera merevisi undang-undang. Cabut Undang-Undang Nomor 11 bahwa itu membuat kemunduran kepada pensiunan. Oke, kemana lama? Dan terus, para asli menyampaikan aspirasi ini dengan jalan mundur bahwa meskipun pakai nenek-nenek semua melakukan aksi ini karena inilah bentuk penindasan pemerintah yang sampai saat ini masih berlaku. Kemerdekaan 45 tahun 2005 sudah berlalu, tapi penindasan masih ada. Sekarang ini, kali ini, para bapak-bapak melakukan aksi jalan mundur, bahwa ini yang tidak maju, justru mundur, justru membawa kesejahteraan. Bapak-bapak akan semangat sampai tekan sama kita untuk melakukan aksi mundur ini. Marilah bapak-bapak kita berjuang dengan semangat, walaupun kita berjalan mundur, itu ibadah. Pada hari ini menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah bahwa kami pada hari ini melakukan aksi jalan kaki mundur untuk menyampaikan kepada bapak pemerintah, bapak wali kota bahwa hari ini ada kemunduran. Bapak, kami akan menyampaikan aspirasi ini untuk didengar para pemimpin, para pemerintah bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 90 ini telah menyelenggarakan para pensiunan pos Indonesia, yang mana pemerintah pada waktu itu memaksa para pensiunan pos ini untuk menjadi guru atau menjadi pegawai atau menjadi karyawan. Sehingga para pensiunan ini tidak setara, tidak sama dengan para pensiunan yang lain khususnya PNS. Mereka diperlakukan sudah adil di negeri sendiri. Bahwa para untuk apa yang menjadi tujuan bisa terlaksana. Musuh terakhir, langsung ke depan, tetapi cepat. Masuk, presentasi ke depan. Masuk. Cepat. Bagi keluarga dan para peserta pensiun hari ini, maka kami datang ke Wali Kota ini untuk menemui Bapak Wali Kota Surakarta, yang mana sebagai simbol pemerintah bahwa undang-undang ini, tolong Bapak Wali Kota bisa menemui kami di sini untuk memberikan dukungan bahwa kami 18 tahun kami menderita, kami telah tertindas dengan undang-undang. Presiden Republik Indonesia. Kedua, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk satu, menaikkan uang pensiun bagi pensiunan pos setara pensiunan pegawai negeri sipil. Dua, segera cabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Tiga, segera mengambil alih pensiunan pos sebagai pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS. Pertama kali, agar aksi ini bisa berjalan dengan baik, perlu dukungan dari bapak-bapak, para peserta untuk berorasi. Boleh bapak-bapak, mungkin yang bapak-bapak atau ibu-ibu atau kakek-nenek, monggo. Bapak Ilah, sampaikanlah kepada Hidup FPI. Masih semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, para pensiunan 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Karena perlu diketahui Bapak Ibu semuanya,
bahwa dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2002 itu membuat kita menjadi sengsara dari keluarga kita hingga anak cucu kita. Karena itu jelas pemerintah kita tidak adil. Kita sebagai pensiunan pos, kita pada waktu berdinas memiliki nomor induk nomor 32 tahun 79. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 84. Bahkan PP nomor 10 Pak, pernah diterapkan kepada para pekerja pos. Waktu kami bekerja, ada orang yang selingkuh langsung dipecat. Tapi setelah bekerja di PT Pos, banyak pekerja yang punya istri lebih dari satu. Ini yang menjadi kemunduran undang-undang ini, Pak. Maka itu alasan yang kami ajukan. Ketiga, kami para pensiunan pos sejak menerima SK sebagai pegawai pekerja sampai SK pensiunan belum pernah merasa membelet atau mengundurkan diri dari korporasi. Tapi di sini enggak. Kelima, kalau pemerintah tetap saja berpendirian bahwa pos sudah menjadi PT, maka pemerintah harus konsekuen mengalihkan pensiunan pos menjadi pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS. Itu konsekuensinya, karena kami diatur oleh peraturan pemerintah, bukan peraturan perusahaan. Karena undang-undang inilah, maka kami mohon kepada pemerintah SBY yang kita sampaikan melalui pemerintah daerah Kota Solo untuk disampaikan kepada Presiden agar segera mencabut undang-undang nomor 11. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, kami SPPI akan melakukan aksi penggalangan uang receh dan akan disetorkan sebagai dividen kepada pemerintah Republik Indonesia guna mendukung realisasi APBN yang mana pemerintah tidak mampu membayar para pensiunan pos sesuai dengan pegawai negeri sipil. Itulah yang kami sampaikan tuntutan itu. Juga PKPI berjuang tanpa berjuang sampai mati. Kita serahkan secara simbolis resolusi ini kepada Pak Segera untuk segera ditindaklanjuti. Bapak Sekda selaku wakil Bapak Wali Kota yang saya hormati, saya Sugio, pensiunan PT Pos dalam hal ini sebagai perwakilan menyerahkan resolusi ini kepada Bapak untuk disampaikan kepada Bapak Wali Kota pada hari Kamis tanggal 16. Saat ini kami serahkan. Terima kasih. Bagaimana Bapak Sekda untuk memberikan semangat beliau ini kakek nenek kita, Pak. Kakek nenek kita juga punya nenek dan kakek yang begitu detailnya kita lihat, Pak. Sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang. Bapak Ibu sekalian yang pada pagi hari ini rawuh di Balai Kota dengan menggunakan forum pensiunan pos Indonesia. Oh, jalan Indonesia. Karena kemudian saya mewakili wali kota dan wakil wali kota pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama saya sampaikan selamat datang. Bapak Ibu sudah memiliki banyak semacam tuntutan atau keinginan. Pemerintah memang wajib mendengarkan, wajib menampung keinginan aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Hanya perlu dicatat bahwa hal-hal yang berhubungan dengan PT Pos, pemerintah kota memang tidak sepenuhnya atau tidak dalam kapasitas memiliki kewenangan pengaturan khususnya itu diatur dengan undang-undang. Artinya kami akan mencoba atau akan meneruskan aspirasi Bapak Ibu sekalian ini dan secara untuk memberikan support, untuk memberikan dukungan kepada para Bapak Ibu pada prinsipnya melakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Tidak namanya lagi kalau kita dengan anarkis dan sebagainya, saya kira itu bukan budaya kita. Budaya kita adalah budaya yang selalu menghargai keberadaan siapapun. Untuk itu tadi sudah saya terima cara-cara yang bermartabat, yaitu dengan cara tertulis
nanti akan diproses dan sebagainya. Keputusan sekali lagi ini adalah proses, seandainya nanti ada revisi atau ada perubahan atau apa, karena itu undang-undang mestinya melalui proses yang ada di DPR RI pemerintah pusat. Sekali lagi saya menyatakan itu prihatin, seandainya ada beberapa keluhan, ada beberapa kenyataan, ada perlakuan-perlakuan yang mungkin Bapak Ibu merasakan bahwa itu terdapat ketidakadilan mungkin. Tapi sekali lagi, negara ini ada kewenangan-kewenangan yang mengatur. Untuk itu, aspirasi tentang tadi yang saya sampaikan, kami nanti akan teruskan. Untuk itu, saya sekali lagi juga memohon kepada Bapak Ibu juga, ya apa, ya istilahnya tetap memegang teguh tentang apa yang disebut dengan hidup bermartabat dan terhormat. Dalam pengertian tidak menggunakan cara-cara yang bukan cara-cara orang kita atau orang timur. Itu saya kira dari SPPI saya menyatakan menerima dan nanti akan kami teruskan sesuai dengan kewenangan dari undang-undang itu sendiri, yaitu di pemerintah pusat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nggak berlebihan, biar suasananya terpenak, kita nyanyi bareng. Ya. Padamu negeri, ya, yang apa saya. Hitungan keempat ya tadi ya. Bagimu negeri, jiwa raga kami. 1, 2, 3, 4. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Luar biasa. Saya ingatkan, Bapak Ibu sudah janji mengabdi berbakti pada negeri ini. Perlu bisa undur, mungkin ada yang lain, nanti proses berikutnya akan kita lakukan. Demikian, terima kasih.